Materi yang pertama yaitu definisi digital banking. Digital banking adalah layanan transaksi perbankan melalui media elektronik tanpa perlu ke kantor cabang, mulai dari layanan transaksi melalui anjungan tunai media ATM yang terbesar di mana-mana sehingga nasabah bisa melakukan transaksi seperti menyetor uang, menarik uang, transfer ke nasabah lain, baik di bank yang sama maupun pada bank yang berbeda, membayar tagihan, membeli tiket pesawat, membayar ansuran, dan lain-lain di setiap lokasi ATM manapun. Yang kedua yaitu sejarah internal banking. Sejarah internal banking dimulai pada tahun 1980-an. Implementasi e-banking dan mobile banking mulai dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia. Proses kreatif ini terpicu setelah beberapa perusahaan melalui konsep dikenal dengan belanja online. Selanjutnya yaitu open banking. Open banking merupakan sistem yang menyediakan data jaringan program yang dibuat oleh developer kepada pengguna melalui API atau Application Programming Interface, di mana program tersebut dapat mengintegrasikan dua aplikasi berbeda sehingga saling terhubung satu sama lain dan melakukan pertukaran data maupun informasi secara terbuka. Adapun kekhawatiran penerapan open banking yaitu open banking berbasis Open API adalah adanya one way di mana yang dibuka hanya banking dan bukan pihak lain. Dalam hal ini, regulator seperti OJK maupun BI juga hanya melakukan pengaturan terhadap bank dan bukan non-bank dalam konteks aktivitas non-finansial mereka. Adapun dampak open banking yaitu meningkatkan inovasi dan kolaborasi, meningkatkan transparansi dan kontrol nasabah, meningkatkan efisien dan persaingan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan vintage. Vintage atau finansial teknologi mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan keuangan. Perusahaan vintage menawarkan berbagai produk dan layanan inovasi seperti pembayaran digital, penyaluran pinjaman, dan manajemen keuangan. Dampak vintage yang pertama yaitu meningkatkan inklusi keuangan, kedua meningkatkan efisiensi dan persaingan ketika menciptakan peluang baru. Materi selanjutnya yaitu penerapan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan selanjutnya dibuat dengan AI adalah contoh berdasarkan kecerdasan yang diciptakan oleh manusia yang dibangun dalam bentuk mesin programan demikian rupa sehingga mereka dapat berpikir selayaknya manusia. AI yang digunakan dalam beberapa aplikasi perbankan seperti analisis data dan chatbot. Dampak AI yang pertama meningkatkan efisiensi, kedua personalisasi, ketiga meningkatkan keamanan. Adapun kesimpulan yang terdapat pada materi saya yaitu revolusi perbankan yang didorong oleh teknologi membawa banyak manfaat bagi nasabah seperti peningkatan akses ke layanan keuangan, kemudahan transaksi, dan personalisasi yang lebih baik. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan seperti risiko keamanan data, potensi hilangnya pekerjaan, dan kekhawatiran tentang etika dan bias AI. Penting bagi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk beradaptasi dengan tren-tren terbaru dan terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan etis, industri perbankan dapat memainkan peran penting dalam pembangunan masa depan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.